Oke guys, ini video sambungan dari eh, sebelumnya yang mana saya katakan kan ada seorang TKI yang mencampur ludah dia, kencing dia, dan juga darah menstruasi dia di minuman dan makanan majikan dia. So guys, jika di video sebelumnya saya share dengan kalian bagaimana seorang majikan ini menganiaya pekerja dia dengan memukul dan meludahi. Di video kali ini saya mau share dengan kalian bagaimana seorang pekerja ini menaruh bahan-bahan kimia di dalam makanan dan minuman majikan dia ini. Jadi di sini teman-teman, saya tidak mau menjelekkan majikan-majikan, saya juga tidak mau menjelekkan pekerja-pekerja yang bekerja di sini, tapi ini adalah kenyataan nyata. Ada majikan yang baik, ada juga pekerja yang baik. Ada pekerja yang buruk, ada juga majikan yang buruk. Oke, so saya rasa begitulah manusia. So guys, pekerja ini berasal dari Indonesia yang berumur 30 tahun. Nama dia, kita sebut saja Diana. Wah, ini lebih gila. Dia mulai bekerja di keluarga ini di sekitaran tahun 2017. Dan di pertengahan bulan Agustus 2019, dia mencampurkan kencing dia, ludah dia, dan juga darah menstruasi dia di makanan dan minuman majikan dia. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia percaya dengan mencampurkan bahan-bahan kimia ini tersebut, kencing, ludah, dan juga darah menstruasi, dia percaya majikan dia akan mendengar apa perkataan dia dan tidak akan memarahi dia di saat dia membuat kesalahan. Dia juga mencampurkan darah menstruasi dia ini di nasi yang dia masak untuk majikan dia, dan mereka pun juga memakannya. Oh god. Wow, dan bukan cuma itu guys. Dia juga mencuri uang majikan dia yang dia jaga sebesar 3.300 Singapura dolar. Itu sekitaran mungkin 34 juta. Majikan dia sudah tua dan uang ini dia dapati dari suami dia dan juga dari anak dia yang suka memberikan dia uang setiap bulannya. Dan majikan ini menyimpan uang ini di tempat satu box penyimpanan apa namanya ya? Saya lupa lah. Itu kalau mau dibuka itu ada passwordnya. Karena pekerja dia ini suka membersihkan kamar majikan dia, jadi dia tahu di mana tempat penyimpanan uang itu. Tapi untuk membuka box ini, dia harus membutuhkan password. Dan bagaimana dia bisa membuka tempat penyimpanan uang ini? Satu hari majikan dia ini membuka iPad dia dengan memakai satu password. Jadi pekerja ini menyimpan password tersebut dan dia coba memakai password itu untuk membuka tempat penyimpanan uang tersebut. Dan kalian tahu apa? Dia berhasil. Password yang dia pakai itu adalah benar. Jadi pekerja ini mengakui kesalahan dia di sekitaran bulan Oktober 2019. Dia mengakui bahwa keluarga dia mempunyai kebutuhan di Indonesia. Dia adalah seorang single mother. Dia sudah berpisah dengan suami dia dan dia meminta majikan dia ini untuk berbelas kasihan kepada dia. Dia mengatakan dia tidak pernah melakukan kejahatan seperti ini di Indonesia dan dia berharap majikan dia akan memaafkan dia. This is too much. Guys, orang ini meminta maaf karena dia ketahuan dengan perbuatan dia. Dia tidak akan minta maaf kalau perbuatan dia tidak diketahui oleh majikan dia. Dan gara-gara ini akhirnya dia dikirimkan ke penjara selama 6 bulan dan 7 minggu. Guys, kita bekerja di sini dengan alasan apapun itu, keluarga kita butuh uang seperti apapun, kesusahan yang mereka alami di Indonesia, please jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Kalau kalian mungkin mempunyai kekurangan atau mungkin mempunyai masalah soal keuangan, akan lebih baiknya itu kalian berbicara kepada majikan kalian secara terbuka. So guys, membaca hal-hal seperti ini, saya jadi ingat kejadian yang terjadi sudah agak lama, mungkin 10-11 tahun. Jadi nyata karena saya juga dalam senario kejadian tersebut. Majikan saya laki-laki, dia mempunyai adik perempuan, dan adik perempuan dia ini mempunyai pekerja dari Indonesia juga. Saya lupa dia berasal dari mana. Dia baru tinggal di situ mungkin 6 tahun, dan memang adik majikan saya ini, bisa panggil saja Anti ya. Anti ini dia suka marah-marah. Pembantu di situ itu sangat kadang yang tahan sama dia, dan dia dapatkan pekerja yang satu ini. Oke, di saat dia 6 bulan, dia mau mengirimkan surat. Taulah
zaman-zaman seperti itu kita masih belum ada handphone, kita masih belum ada WhatsApp atau Facebook atau internet. Oke, jadi kita masih saling-saling kirim surat. Karena dia tidak bisa keluar, dia pun tidak ada off day. Karena dia tidak bisa keluar, dia minta tolong anti ini untuk kirimkan surat dia ke Indonesia untuk orang tua dia. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Anti ini, ya seperti inilah. Kalau kita di sini kita tahu lah bagaimana orang-orang di sini suka mencurigai pekerja-pekerja seperti kita, suka mencurigai pekerja-pekerja seperti kita. Dia tidak langsung mengirimkan surat ini. Kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia membuka surat ini dan dia mendapati di dalam satu surat dan juga rambut. Saya tidak tahu rambut ketiak, rambut kepala, atau rambut dari ujung mana itu ada dalam surat itu, dalam envelope itu. So, karena anti ini, dia orang Singapura, dia tidak bisa berbahasa Melayu, tapi dia mempunyai teman Melayu, jadi dia bawa surat ini ke teman dia, dan teman dia menerjemahkan isi surat ini kepada majikan dia. Dan of course kita semua tercengang-cengang. Si anti ini membawa surat ini pun ke majikan saya, dan saya juga melihat isi surat tersebut mengatakan hal yang sama seperti kejadian ini, yang mana dia meminta keluarga dia untuk black magic, supaya majikan dia ini bisa mengikuti apa kemauan dia dan agar dia tidak kena marah di saat dia melakukan kesalahan. Waktu saya baca surat itu, karena sebelum itu saya selalu kalian majikan-majikan terlalu sensitif lah, terlalu apalah, tapi saat saya baca surat itu saya mengerti mengapa kebanyakan itu kita di sini susah dipercaya oleh majikan kita. Dan setelah kejadian itu, gara-gara surat itu, majikan dia ini tidak berpikir panjang. Tepat hari itu juga dia mengirimkan pekerja dia ini ke penerbangan, ke tempat penerbangan, ke airport. Dia langsung dikirim balik ke Indonesia. Saya tidak tahu apakah dia di blacklist atau tidak, tapi yang pasti setelah itu majikan ini tidak pernah lagi mengambil pekerja dari manapun. Dia sangat takut. Dia sudah tidak bisa lagi mempercayai seseorang di dalam rumah dia. So, oke guys, itulah cerita kita malam ini. Dan dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian-kalian yang sudah subscribe. Dan jika kalian mempunyai channel tersendiri, tolong komen di bawah supaya saya bisa subscribe balik. Guys, kita akan jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Oke? Bye.